Kalau kalian ngebayangin laptop biasanya bobotnya cuman ya sekilo, 1,5 kilo gitu, ini lebih edan sebenarnya. 899 gram. Bahkan lebih enteng dibanding tablet, sekitaran ya 11 inci ke atas kali ya layarnya. Kalian tahu Tecno kan? Biasanya kan Tecno ngeluncurin smartphone Android ya lebih murah lah daripada pesaingnya. Tapi tahu nggak? Tecno juga ngeluncurin laptop. Ada banyak seri yang udah dijual di Indonesia. Salah satunya ini nih, Megabook S14 yang klaimnya jadi laptop paling ringan saat ini. Ini enteng parah sih laptop ini. Kalau kalian ngebayangin laptop biasanya bobotnya cuman ya sekilo, 1,5 kilo gitu, ini lebih edan sebenarnya. 899 gram. Bahkan lebih enteng dibanding tablet, sekitaran ya 11 inci ke atas kali ya layarnya. Disandingin lagi sama cover keyboard. Rata-rata cover keyboard itu 400 graman dan tablet sekarang itu rata-rata di 550 graman. Kalau ditambahin itu dua-duanya, bahkan masih lebih berat dari Tecno Megabook S14 ini. Jadi rahasia entengnya laptop ini ada di materialnya. Kalau dilihat dari luar, sebenarnya ini mirip kayak plastik sih. Tuh, kayak bikin skeptis nggak sih? Kayak plastik tuh gampang retak, gampang pecah, apalagi buat kalian yang suka naik komuter lain gitu, ya ini gampang belah aja gitu ya. Tapi ternyata material dari Tecno Megabook S14 ini tuh nggak pakai plastik. Ya, apalagi aluminium kelas biasa. Nggak, tapi pakai magnesium alloy. Dan hasilnya, karena pakai material yang biasanya di seri Asus yang laptop tipis juga, ini hampir mirip lah ya materialnya. Hasilnya bobotnya bisa dipangkas, jadi di bawah 1 kg aja, tapi punya build quality yang tetap solid. Ini berasa mantep sih megang laptop ini, nggak berasa ringkih juga, dan tampilannya pun nggak kelihatan murahan. Jadi kayak laptop premium aja, padahal harganya terjangkau loh, mirip kayak smartphone-nya lah, lebih murah di pasaran. Udah enteng, 899 gram, ketebalannya juga cuma 14,9 mm aja. Jadi buat kalian yang mobilitasnya tinggi, masukin laptop ini ke dalam tas atau ke tote bag misalnya, atau ke tas lempang, ya nggak bikin kalian para kaum punggung renta tuh kesakitan lah, bikin pegel lah, nggak. Enteng aja kok, kayak bawa beberapa buku aja sih ini. Rasanya, jadi nggak gampang pegel, nggak bikin ribet juga, nggak bikin tebel tas juga. Cuman sayangnya nih, gue tuh agak bingung sebenarnya. Jadi ada beberapa jenis laptopnya Tecno, tuh varian warnanya tuh standar, cuman satu, kayak nggak ada opsi warna lain gitu. Kayak Megabook S14 ini warnanya cuman space gray, nggak ada opsi lain. Ya warnanya standar aja sih, kayak laptop mainstream pada umumnya. Jujur, kurang kelihatan mahal. Ini cuman matte-nya lebih halus aja, nggak gampang kotor karena ketempelan jejak sidik jari gitu. Ya kalau elegan sih so-so sih ya. Tapi ya nggak ada ornamen apapun itu yang bikin laptop ini kelihatan mahal. Seenggaknya kayak list-list warna silver gitu misalnya. Ya emang sih ada di tombol power, terus di logo belakangnya. Tapi ya menurut gua kurang berasa premiumnya. Kayak warna grey-nya pun beda jauh dengan grey-nya di MacBook misalnya. Meskipun warnanya kayak ya udah kelihatannya standar, tapi mahalnya tuh tetap berasa gitu. Nah, hal tadi itu nggak gua dapetin di Tecno Megabook S14, jadi standar aja. Selain enteng, selain tipis, ada satu detail kecil yang gua suka dari Tecno Megabook S14 ini. Lihat nih, ditutup ya. Tapi gue bisa buka laptop ini cuma butuh satu tangan aja. Satu jari aja bahkan. Tuh. Ini detail kecil yang menurut gue kasih experience yang berbeda dibandingin sama laptop lain. Laptop lain yang enteng khususnya, biasanya kalau kalian tutup dan dibuka, penampang bawahnya ikutan ngangkat juga. Nah, Tecno tuh enggak. Jadi ini kasih experience yang berbeda. Ini experience yang agak mahal menurut gue untuk Tecno Megabook S14. Dan engselnya pun kerasa solid sih feel-nya. Cuman ya hati-hati karena ini nggak ngedukung 180 derajat. Jadi maksimal di ya kayak gini aja sih, nggak full rebahan aja. Kenapa tipis juga? Karena menurut gua salah satu faktor pentingnya adalah penggunaan layar.
Gua kira layarnya tuh IPS LCD atau IPS level lah ya, LCD IPS level. Ternyata OLED, 14 inch dan resolusinya udah nggak kaleng-kaleng sih. 2,8K atau 2880 kali 1800 pixel. Bezel kiri kanan atasnya tipis banget dan rasio layar ke bodinya itu mencapai 91%. Jadi luas banget visualisasi yang dikasih oleh MegaBook S14 ini. Dan namanya juga panel OLED ya, jadi kalau soal warna sih udah oke ya. Apalagi kalian nonton film atau konten yang warnanya ada hitam, itu udah pasti kelihatannya pekat banget. Terus warna lain bakal kelihatan lebih nendang juga. Dan udah 100% sRGB juga, jadi udah standar industri sekarang. Kemudian kalau buat kalian yang kerja di outdoor misalnya, tingkat kecerahannya masih lumayan sih, 440 nits. Di indoor juga masih enak buat dilihat. Dan yang paling asik sebenarnya refresh rate-nya udah 120 Hz, jadi buat kalian yang scrolling atau pindah-pindah aplikasi, itu semuanya kelihatan smooth aja di mata. Ini nih, biasanya kalau laptop murah, bagus secara desain, secara kualitas oke lah ya, pasti ada aja yang dikurangin kualitasnya. Kualitasnya, kalau di MegaBook S14 itu menurun di area keyboard dan juga touchpad. Menurut gue sih sebenarnya keyboard dari Tecno MegaBook S14 ini punya jarak yang pas. Kalau kalian ngetik cepet biasanya itu jarang banget lah kalian ngalamin typo gitu ya. Cuman sensasi ngetik di laptop ini kayak kurang enak aja gitu. Jadi keycaps-nya atau tombolnya tuh berasa banget plastiknya. Dan turun ke bawah lagi, kalau ke touchpad, itu lebih murah lagi sensasinya. Jadi, kalau kalian neken touchpadnya, kayak klikinya itu kayak laptop murah banget ya. Dan tekstur di atasnya itu agak halus banget. Ini memang berasa banget murahnya. Terus juga kayak terlalu kopong aja, dan kadang klikinya tuh kayak nggak responsif. Jadi, untuk touch-nya sih enak ya, tapi untuk klikinya agak kurang rasanya. Ya ada plus minus lah di balik bagusnya desain laptop ini. Satu hal, jadi di kanan atas, di pojok kanan atas ada tombol power yang untungnya udah ngerangkap sensor sidik jari. Jadi untuk login ke laptop ini bisa lebih gampang lagi. Laptop tipis, enteng, ada lagi juga kekurangannya. Jadi gue bahas soal plusnya dulu lah ya. Jadi portnya sebenarnya minimalis, tapi untungnya Tecno nyediain 3 port USB-C full function di MegaBook S14. Jadi 2 di kiri, terus satunya lagi di kanan. Kalian bisa ngecas di semua portnya, terus juga transfer data juga lebih enak. Kurangnya kalau kalian yang masih ngandelin flash disk atau SSD eksternal yang masih ngandelin portnya tuh kabelnya USB Type A, itu agak kesulitan pakai MegaBook S14 karena pertama nggak ada port USB Type A, terus juga nggak ada jack audio 3,5 mili, nggak ada juga port HDMI, jadi agak ribet sebenarnya buat kalian yang masih ngandelin 3 port tadi. Bisa sih asal pakai dongle, jadi ya sebenarnya jadi nambahin kabel lagi dan itu agak lebih ribet lagi. Jadi ya itu aja sih kekurangan desain dari Tecno MegaBook S14. Cuman harusnya bisa diwajarkan ya, karena tipis banget coy. Tuh, area ruang bebas di atas port, di masing-masing port USB Type-C itu tinggal dikit lagi gitu loh, saking tipisnya body dari Tecno MegaBook S14 ini. Tenaganya gimana? Kalau biasanya di smartphone, Tecno itu konsisten pakai prosesor MediaTek. Tapi kalau di laptop, MegaBook S14 ini pakai prosesor yang keren loh. Jadi Tecno MegaBook S14 ini ditenagain sama Intel Core Ultra. Jadi ada 2 opsi yang masuk Indonesia, Intel Core Ultra 5 125H dan Intel Core Ultra 7. Nah, dua-duanya udah dikasih RAM 16GB LPDDR5X yang kencang pastinya. Terus juga SSD-nya 1 tera. 1 tera loh, PCIe Gen 4 di Tecno MegaBook S14. Jadi buat multitasking berat, buat buka puluhan tab browser misalnya atau edit foto, video ringan, ini udah lebih dari cukup harusnya di Tecno MegaBook S14. Tecno juga nyematin sistem pendingin vacuum tube, terus juga ada kipas diamond aluminium. Jadi selama gue cobain sebenarnya permukaan keyboard di laptop ini tuh tetap nyaman sih, nggak terlalu panas. Satu kurangnya, gampang banget berisik. Kalau kalian beban kerjanya agak lebih berat ya pas pakai laptop ini, buka beberapa browser misalnya dan di split screen gitu, gampang banget laptop ini kipas pendinginnya tuh agak ngenceng, jadi suaranya agak sedikit ngeganggu, jadi nggak hening ya suara kipasnya.
Tapi ya lumayan sih, laptop setipis ini udah dapat kipas pendingin, itu nilai plusnya sebenarnya. Dan baterai laptop ini tuh udah kapasitasnya udah 50 watt hour. Klaimnya Tecno sebenarnya dia bisa tembus di 16 jam penggunaan harian. Cuman kalau untuk penggunaan realnya, gue pakai laptop ini. Baterai laptop ini tuh sebenarnya cuman kuat di antara 6,5 sampai 8 jam pemakaian aja. Sebenarnya ini standarnya laptop Windows tipis ya. Apalagi chipnya juga bukan chip yang kayak chip berbasis ARM kayak Snapdragon sekarang gitu ya, yang lebih awet bahkan mirip kayak tablet. Jadi ya 6,5 sampai 8 jam seenggaknya kalian bisa tetap pakai laptop ini buat kerja. Ya 9 to 5 kali ya. Kalaupun nggak nyampe kapasitas baterainya, kalian juga bisa ngecas laptop ini pakai chargeran smartphone atau chargeran dengan adapter GAN. Dan untungnya di dalam paket pembeliannya juga Tecno nyediain charger 65 watt jenisnya GAN yang ukurannya mungil, terus juga kabel yang lumayan panjang juga. Jadi kalian bisa bawa satu colokan buat ngecas smartphone, tablet, TWS, bahkan sampai laptop. Ini yang menarik, ini salah satu kelebihan juga dari Tecno Megabook S14 adalah AI-nya. Jadi AI di Windows kan standarnya Copilot PC ya. Tapi di sini di Tecno Megabook S14 ada AI namanya Tecno AI yang memanfaatkan NPU atau Neural Processing Unit dari Intel Core Ultra sendiri. Ada banyak fitur di Tecno AI ini, misalnya kayak AI Meeting Assistant buat transkrip rapat misalnya, atau AI Gallery buat cari foto pakai teks, sampai Personal GPT buat asisten chatbotnya. Nah, buat Personal GPT sendiri basisnya ada beberapa AI lagi nih di sini. Ada dari DeepSeek, terus ChatGPT, itu ada di Tecno AI. Jadi kalian tinggal pilih aja. Ini aplikasinya udah natif loh, udah kalian nggak usah download lagi, langsung ada di Tecno Megabook S14. Cuman catatan sedikit, ada fitur namanya AI PPT Generator. Nah, pas diklik, gua kira bakal diproses lagi di dalam aplikasi, tapi ternyata malah lari ke browser. Jadi butuh internet, bukan berjalan di aplikasi. Itu paling catatannya. So, gimana nih Tecno Megabook S14? Sebenarnya ini laptop menarik nggak sih? Sebenarnya jelang akhir tahun ini, dan anak-anak kan lagi, anak-anak sekolah kan lagi pada libur nih, terus tahun depan udah pasti ajaran baru. Ini sebenarnya menarik sih buat kalian, anak-anak SMA atau mahasiswa gitu di ajaran baru yang butuh laptop yang bisa diandelin buat ngetik-ngetik atau buat ngerjain tugas, atau bahkan buat kalian para pekerja yang butuh laptop untuk mendukung mobilitas kalian. Sebenarnya laptop ini enteng, enak buat dibawa kemana-mana. Layarnya juga enak buat dipandang. OLED 120Hz, 2,8K, enak banget lah secara visual buat nonton-nonton tipis, enak. Performa juga stabil, nggak gampang panas, tapi ya kalian harus siap-siap berdamai dengan kurangnya kualitas keyboard dan touchpad dari laptop ini, dan kurangnya juga port standar yang umumnya ada di laptop sekarang. Port USB-A, jack audio 3,5 mili, dan juga HDMI. Tapi ya, kalian nggak bisa nolak harganya loh yang menarik. Jadi, harga dari Tecno Megabook S14 ini bahkan jauh di bawah 20 juta. Buat Intel Core Ultra 5 misalnya itu harganya 13,9, dan varian Intel Core Ultra 7-nya itu harganya 15,9 juta. Jadi, untuk laptop seenteng ini sebenarnya oke-oke aja sih. Kalian bisa milih Tecno Megabook S14 ini, apalagi ya ini udah bahkan lebih enteng dari tablet Android dengan cover keyboard pada umumnya. Jadi ya, itu aja sih paling impresi gua selama gua kerja nyobain pakai Tecno Megabook S14 ini. Plus minusnya udah gue jelasin, jadi like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.